Shalom, Apa kabar? Pasti kabarnya adik-adik di rumah sehat-sehat kan? Mbak Emma, kita di sini mau ngapain? Kita di sini mau memuji nama Tuhan sama mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Yeay, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Oke. Di sini ada Mbak Citra Dan ada Mbak Emma, dan nanti juga akan ada Mas Bagus yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yeay, yuk kita menyanyi untuk lagu pembukaannya. Judulnya apa Mbak Emma? Aku cinta Yesus. Yuk. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Sing about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jer ro, jero banget. Tresnoku jer ro, jero banget. Jero banget. Jero banget. Ya. Oke, untuk membuka sekolah minggu akan dipimpin doa pembuka oleh Mbak Citra. Yo adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang ada di surga ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau berkati kami Tuhan hingga sore hari ini Tuhan, kami dapat bersekolah minggu ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan yang bertugas hari ini Tuhan, Engkau mampukan kami ya Tuhan, Engkau tutup bungkus kami Tuhan. Dan Tuhan berikan adik-adik yang di rumah Tuhan bisa duduk manis, tenang Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah ya Tuhan segala dosa kesalahan kami Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau ngapain nih Mbak Citra? Kita mau menyanyi lagi, habis itu nanti mendengarkan cerita Alkitab. Oke, kita mau nyanyi apa nih? Apa ya? Baca kitab suci. Oke, kita mau nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tunggu, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan bersama-sama mendengar cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini Engkau telah berikan kami hari yang indah yang boleh Allah berikan, sehingga pada hari ini juga kami boleh mendengarkan kebenaran dan cerita Alkitab. Kiranya Allah yang boleh memberkati kami pada hari ini, berkati juga sinyal ataupun perlengkapan yang kami gunakan. Kiranya Allah yang memelihara itu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin. Selamat pagi, siang, sore teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah di sini teman-teman ada yang merasa sedih atau ada yang merasa senang? Yuk teman-teman tulis di kolom komentar di YouTube ya, biar kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Ya, perkenalkan nama saya Bagus. Teman-teman boleh memanggil saya Kak Bagus ya. Nah, sebelum Kak Bagus bercerita, saya ingin bertanya kepada teman-teman nih. Apakah teman-teman memiliki teman yang sering diajak bermain? Kira-kira ketika sering diajak bermain itu teman-teman bermain apa dengan mereka? Apakah bermain sepak bola, sepedaan, bermain boneka-bonekaan, atau bermain apa? Masak-masakan gitu ya? Atau main layangan gitu ya teman-teman? Nah, kemudian apakah teman-teman juga punya musuh gitu ya, atau punya orang yang mungkin teman-teman saat ini sedang marah dengan dia gitu ya? Ada di sini teman-teman yang marah, mungkin saking jengkelnya dengan mereka ingin gitu ya? Bagaimana perasaan teman-teman ketika memiliki orang-orang yang mungkin menjengkelkan gitu ya? Nah, Kak Bagus ingin menceritakan kisah dua orang yang bersahabat. Mereka berdua itu saling mengasihi dan menolong satu dengan yang lain ketika mereka suka ataupun ketika mereka mengalami kesusahan. Perkenalkan, nama mereka adalah Daud dan Yonatan. Gitu ya. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Saul. Saul itu raja Israel, teman-teman. Tapi sayangnya ia melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga Tuhan memberikan gelar kerajaan itu kepada orang lain, yaitu kepada Daud. Daud bersahabat dengan anaknya Saul yang bernama Yonatan. Pada suatu hari, Saul sangat iri dengan Daud dan berniat untuk membunuhnya karena jengkel, marah. Meskipun demikian, Yonatan tetap bersahabat dengan Daud dan selalu membela dan mendukung Daud. Ceritanya begini teman-teman. Pada suatu hari, ketika Daud sedang berada di dalam istananya bersama dengan para pengikutnya, gitu ya, Daud berjalan gitu ya. Kemudian Daud bertanya kepada para pegawai istananya, apakah masih ada orang yang hidup dari keluarga Saul? Aku tuh ingin menunjukkan kepadanya kebaikanku karena Yonatan. Kemudian salah satu orang pegawai yang berada di dalam istana menjawab Daud, ada seorang hamba dari keluarga Saul tuanku yang bernama Ziba. Para hamba Daud memanggilnya untuk menghadap Daud. Dan raja mengatakan, engkau Ziba? Benar, aku hambamu ini ya tuanku. Daud mengatakan, apakah masih ada yang hidup dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kebaikan Allah kepadanya. Berkatalah Ziba kepada Daud, Yonatan masih mempunyai seorang anak tuanku yang masih hidup, tetapi kedua kakinya lumpuh. Kalau begitu, di mana dia? Tanya Daud kepada Ziba. Kemudian Ziba menjawab kepada Daud, dia ada di rumah Makir, anak Amiel di Lodebar. Ketika mendengar itu, Daud bergegas memberikan perintah kepada komandannya
untuk menjemput anak Yonatan ke Lodebar dari rumah Makir anak Amiel. Daud berkata kepada komandannya, "Komandan, minta tolong jemput Mefiboset ya di rumah Makir anak Amiel daerah Lodebar." "Siap Tuan." Kemudian datanglah Mefiboset anak Yonatan menghadap Daud sambil bersujud ke lantai. Gitu ya teman-teman. Bersujud ke lantai berarti kepalanya ditaruh di atas lantai gitu ya. Kemudian Daud berkata, "Engkau lah Mefiboset." Mefiboset menjawab, "Ya Tuan, akulah hambamu Mefiboset." Kata Daud kepadanya, "Jangan takut, aku akan melakukan kebaikan kepadamu. Aku melakukan ini karena ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan semua tanah milik Saul, nenekmu, kepadamu, dan engkau juga dapat selalu makan bersama aku." Kemudian Mefiboset bersujud lagi kepada Daud. "Aku ini tidak lebih daripada seekor anjing mati, tetapi engkau begitu baik terhadap aku." Kemudian Daud memanggil Ziba, hamba Saul, dan berkata kepadanya, "Aku telah memberikan segala harta milik Saul dan keluarganya kepada cucu tuanmu Mefiboset. Engkau bersama anak-anakmu dan para hambamu akan mengerjakan tanah itu untuk Mefiboset. Engkau menuai hasilnya sehingga cucu tuanmu itu memperoleh banyak makanan, dan Mefiboset cucu tuanmu itu dapat makan bersama aku." Sedangkan Ziba saat itu mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 hamba. Dan berkatalah Ziba kepada raja, "Aku adalah hamba tuanku. Aku akan melaksanakan semua perintah yang tuanku berikan." Mefiboset dengan Daud pada satu meja seperti salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki namanya Mika. Semua orang dalam rumah tangga Ziba menjadi hamba Mefiboset. Kedua kaki Mefiboset lumpuh. Dia tinggal di Yerusalem, setiap hari dia makan bersama dengan raja. Jika kita bisa melihat dari cerita kebaikan dan kemurahan hati Daud, kita bisa menyimpulkan bahwa Daud tetap menunjukkan kasih dan kemurahan hatinya kepada para musuhnya. Mefiboset yang kedua kakinya lumpuh dapat melihat jika Daud sangat mengasihinya, meskipun kedua kakinya lumpuh. Kemudian Daud juga mengasihi keturunan dari seorang musuh. Dan Daud melayakkan Mefiboset untuk dapat duduk bersama-sama satu meja dengan seorang raja. Jadi teman-teman, kita bisa melihat dan belajar dari kasih dan kemurahan yang Daud lakukan kepada Mefiboset adalah yang pertama, kita belajar mengasihi semua orang, terutama mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Ayo teman-teman, di sini tadi yang saya katakan di awal, apakah teman-teman saat ini mempunyai musuh? Ada? Atau memiliki orang yang sangat begitu dibenci? Apakah ada? Kalau tadi kita belajar bagaimana teladan Daud, kita belajar untuk mengasihi. Kita belajar untuk mengampuni. Bagaimana caranya, Mas? Ya, kita belajar untuk mendoakan dia. Kita doakan dia agar dia senantiasa diberkati oleh Allah, gitu ya. Sebut namanya, gitu ya. Kemudian bertemanlah dengan semua orang di dalam kasih Tuhan. Mencari satu teman itu kurang loh, teman-teman. Tetapi jika memiliki satu musuh, itu sudah terlalu banyak. Teman-teman ingin memilih yang mana? Memilih banyak teman atau memilih banyak musuh? Ya kiranya kita bisa melihat kita perlu mengasihi semua orang seperti Daud mengasihi para musuhnya. Mari teman-teman, saya ajak kembali untuk berdoa. Kiranya Allah boleh memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk bisa mengasihi sesama. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami dapat melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan anak-Mu Daud.
Kiranya Engkau juga memberkati kami dan memberikan kami kemampuan untuk mau mengasihi dan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa melihat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun bisa belajar mengasihi orang dengan tulus, apa adanya seperti Engkau mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan, mungkin seringkali kami berbuat dosa yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Allah yang melayakkan kami kembali. Ini kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Kak Emma dan Kak Citra. Silakan Kak Emma, Kak Citra. Terima kasih Mas Bagus untuk firman-Nya. Oke, bagaimana firman Tuhan pada hari ini adik-adik? Sangat memberkati kami. Memberkati adik-adik juga kan tentunya. Nah, firman Tuhannya tentang apa Mbak Emma tadi? Tadi itu tentang Daud yang mengasihi semua orang, semua musuh-musuhnya juga dikasihi. Nah, adik-adik di rumah juga harus bisa tuh mengasihi musuh-musuh adik-adik. Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, yuk Mbak Citra, Mbak Emma ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus jalan dalam suka. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk, kita udah di penghujung sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita menutup sekolah minggu ini, kita berdoa. Dipimpin Mbak Emma ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami Tuhan untuk bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang telah disampaikan Mas Bagus menjadi teladan untuk kita sehari-hari. Berkati Tuhan seminggu ke depan adik-adik yang menonton ini, kiranya Engkau sertai, jagai kesehatannya, berkati di dalam studinya. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah untuk kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa Tuhan di Yesus minggu depan. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.